طيب بسم الله الرحمن الرحيم نواصل درسنا إخوة من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو كتاب يتكلم فيه مؤلفه عن أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب طيب الآن ندخل فصلا جديدا، وهذا الفصل إخوة ما زال يتعلق بما قبله أو بما قد تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، في اللقاءين الماضيين، وهو انقسام الواجب باعتبار وقته إلى مضيق وموسع. نعم، قلنا أن ابن قدامة يختار القول الأول بوجود الواجب الموسع. ابن قدامة يقول أن نعم، الواجب الموسع هذا موجود، ya. ليس كما ظن بعض أصحاب الحنفية الذين يقولون بأن الواجب الموسع هذا لا يوجد، لأن الواجب مع الموسع هذا شيئان متناقضان. نعم، وهذا الفصل الذي سنتكلم عنه في هذا اللقاء له تعلق مع فصل مع الفصل الذي قد تكلمنا عنه في انقسام الواجب إلى مضيق وموسع. وهذا الباب حقيقة إخوة هذا فرع، ya, فرع عن فصل انقسام الواجب إلى مضيق وموسع. لماذا؟ لأنه مبني على ثبوت الواجب الموسع، ya. لا نفهم هذا الباب إلا قد أخذنا الكلام لابن قدامة الذي يقول أن الواجب الموسع ثابت في الsyariah. Ada awalan, ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang hukum takhir al-wajib al-muwassa' ini, berarti kita terlebih dahulu harus sudah meyakini bahwasanya wajib muwassa' hada maujud wa thabit fi syariah. Nah, itu dia. Makanya pembahasan ini adalah far'un, ya, cabang dari pembahasan wajib al-muwassa'. Berarti bagi ba'du ashabil Hanafiyah, ya, haula'i ya la yaqra'una hadzal bab. Limada? Li'annahum, ya, yunkiruna wujuda al-wajib al-muwassa'. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, ikhwah, ya, kita jelaskan dulu secara global, ya, apa sebenarnya yang akan kita, ya, bicarakan di sini. Judul pembahasan ini adalah hukum ta'khiril wajibil muwassa'. Hukum mengakhirkan sebuah ibadah yang wajib muwassa' qabla dhiki waqtihi, sebelum sempit waktunya. Bukan sebelum berakhir, ya, tapi sebelum sempitnya waktunya. Artinya, ya, sebelum waktunya berakhir, ya, sebelum masuk waktu berakhirnya, ya, kita mengakhirkan ibadah tersebut sampai di masa itu. Ya, apa hukumnya? Kalau mengakhirkan sampai akhir waktu, ya, tanpa uzur, tentu itu adalah perbuatan yang haram hukumnya, ya. Ya, sengaja mengakhirkan sampai habis waktu atau sebelum habis waktu, nah, maka itu hukumnya haram. Nah, sekarang bagaimana kalau mengakhirkan wajib puasa ini sampai dirki waktihi, sebelum sempit waktunya? Ya, artinya misalkan sholat asar itu jam 4 lebih 5, ya. Ya, sholat asar jam 4 lebih 5, kita sengaja mengakhirkan sholat zuhur sampai jam 4.00. Nah, jam 4.00, ya, dari jam 3.50, 3.51, 3.52 sampai, ya, 3.59, itulah yang dimaksud dengan qabla dhiki waqtihi. Ya, adapun jam 4.00 sampai jam 4 lebih 5, nah, itu akhir waktu namanya. Bukan yang itu yang kita maksudkan. Nah, kalau di situ hukum ibadahnya wajib lagi, bukan wajib puasa. Kalau di situ kan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya kan, itu namanya wajib mudhayyak. Karena waktunya kan singkat, hanya 5 menit waktunya di situ. Hanya cukup untuk satu sholat di situ. Nah,
Jadi jam 4.00 sampai 4 lebih 5 itu wajib mudhoyak. Nah, sekarang bagaimana hukum mengakhirkan wajib muasa sampai jam 4.00 atau jam 3.59 gitu. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke situ, ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan di sini. Bahwasanya ya, sebuah perbuatan ya, kalau diakhirkan oleh seseorang, maka tidak akan keluar dari 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah orang yang mengakhirkan wajib muasa dari waktu awalnya ya sampai sebelum berakhirnya waktu. Ya, ada tiga kondisi. Antum bayangkan sekarang antum sedang mengakhirkan sholat. Ya. Maka ada 3 kemungkinan yang terjadi pada antum. Yang pertama adalah antum mengakhirkan sholat itu disertai dengan golabatuz dzannil maut. Golabatu dzannil maut. Apa itu golabatuz dzann? Antum ya tahu besar kemungkinan antum akan meninggal sebelum antum sempat menyelesaikan sebelum antum sempat sholat ya sebelum antum sempat sholat entah dengan ya apapun bentuk itu golabatul dzan, misalkan ya antum tak sakit parah misalkan, atau antum dalam tempat yang peperangan misalkan ya, besar kemungkinan antum akan mati sebelum sempat melakukan sholat itu, tapi antum tahu diri antum begitu, tetap antum akhirkan sholat. Paham maksudnya? Nah, kalau kondisinya seperti ini, ya, maka antum telah berdosa. Ya, antum telah berdosa meninggalkan sholat di awal waktu. Kan kita punya 3 waktu ya, tengah sama akhir ini. Antum sengaja tidak sholat di awal waktu ini dikarenakan ya malas misalkan. Padahal antum tahu antum nggak akan bisa sholat di tengah sama di akhir. Jelas ya? Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah antum sengaja mengakhirkan sholat itu sampai waktunya sempit sekali. Ya, sampai waktunya sempit sekali, yaitu jam 4.00 sampai 4 jam 4 lebih 5 itu. Ya. Sengaja antum akhirkan sampai waktu itu, ya. Ya, kemudian ya antum meninggal pada tempat itu di waktu itu, ya. Nah, maka berarti tidak boleh antum mengakhirkan sholat ini sampai di waktu tersebut. Ana ulang sekali lagi. Antum sengaja mengakhirkan sholat, tidak ada uzur apapun, sampai waktunya tersisa sempit sekali. Kemudian antum meninggal dan tidak sempat untuk sholat. Saking sempitnya itu hanya muat untuk 1 sholat saja, 4 rakaat. Ya. Maka di situ antum mati dalam keadaan berdosa. Kalau yang pertama tadi berdosa nggak? Ya. Berdosa, ya kan? Karena dia sengaja mengakhirkan. Ya, golabatil dzan kan tahu nih. Ini nggak ada golabatil dzan. Ya udah sengaja nggak sholat gitu. Sengaja nggak sholat dari jam 12.00 zuhur, kemudian terus sampai jam 4.00 ya, jam 4.00 ya. Sebelum dia sholat ya, jam 4.00 itu dia meninggal. Maka ya dia meninggal ya eh afwan, ana salah penggambarannya. Antum ya begini. Aduh, pernah ngeblanknya. Jadi antum sengaja meninggalkan sholat dari jam 12.00 sampai jam 4.00. Tersisa waktu berapa menit? 5 menit untuk sholat sebelum masuk waktu asar kan. Nah, sekarang sudah masuk waktu yang tersisa 5 menit ini, antum sengaja akhirkan lagi. Ngerti maksudnya? Nah, makin sempit lagi kan waktunya. Ini waktunya tersisa 5 menit, antum akhirkan lagi. Ya. Ya, akhirnya antum sholatnya jam 4 lebih 3 misalkan. Ya, antum jam 4 lebih 3. Nah, sebelum jam 4 lebih 3, antum meninggal. Ya, jam 4 lebih 2 antum meninggal misalkan.
Nah, makanya seperti ini dia dihukumi berdosa. Jelas? Nah, kemudian kondisi yang ketiga, antum sengaja menunda sholat. Ini lawan dari kondisi yang pertama. Ma'a ghalabati dhannis salamah. Ya, artinya antum besar kemungkinan hidup dan bisa melakukan sholat itu. Akan tetapi, faj'atan, tiba-tiba, ya, di rentang waktu tersebut antum meninggal. Ya, antum meninggal. Ngerti nggak maksudnya? Nah, kondisi yang ketiga nih yang kita bahas. Yaitu orang yang menunda sholatnya, ya, dengan keyakinan, sekarang saya tidak di tempat yang kondisi peperangan. Saya tinggal di negara yang damai. Kemudian sedang tidak ada pandemi, sedang tidak ada penyakit yang menyebabkan saya mati. Ya, insya Allah lah, besar kemungkinan saya hidup lah nanti untuk sholat gitu. Meskipun ya tentu tidak bisa kita memastikan itu, tapi ya makanya kita katakan golabatidzon gitu. Golabatidzon itu besar kemungkinan melihat kepada fakta yang ada, kondisi yang ada, ya sekarang saya sehat-sehat ya insya Allah masih bisa lah gitu. Nah, nah, tapi tiba-tiba ternyata dia meninggal. Ya, namanya maut, ya kan? Ya, walaupun dia golabatuzonnya akan sehat-sehat saja, ya tiba-tiba sebelum eh, sempat sholat meninggal di situ. Nah, yang seperti ini, ya, yang menjadi apa namanya titik pembahasan kita sekarang. Itu masuk judul dari pembahasan ini. Oh, hukum mengakhirkan sholat sampai qabla tiqi waktihi gitu. Baik. Tapi ya sebelum kita masuk ke khilaf-khilaf, perlu kita bangun dulu pemahaman kita kepada sesuatu yang kokoh, ya. Yang benar adalah lam yamut asian. Ya. Lam yamut asian. Ini yang kita kuatkan ya. Bahwasanya dia tidak dikatakan berdosa. Taib. Ya, inilah pendapat jumhur dalam masalah ini, dan ini adalah juga yang dipegang oleh Ibnu Qudamah. Ya, bahkan Al-Asfahani dalam kitab Bayanul Mukhtasar mengatakan ada ijma dalam masalah ini. Nah, ya meskipun ya gimana dikatakan ijma kalau ada yang menyelisihinya. Baik. Nah, baik, kita mulai. Hukmu takhiril wajibil muwassa' qabla dhiqi waqtihi idza akharal wajibal muwassa'. Kalau ada seseorang mengakhirkan sebuah ibadah yang wajib muwassa', berarti terlebih dahulu kita sepakati adanya wajib muwassa'. Kalau ada seseorang sengaja meninggalkan sebuah sholat atau menunda sebuah sholat, ya, yang mana sholat itu adalah wajib muassa, famata fi adna'i waqtihi qabla dhiqihi, kemudian dia meninggal sebelum waktu, ya, atau ketika waktunya, ya, ketika masih berlaku waktu sholat zuhur tersebut, qabla dhiqihi, sebelum jam 4.00, lam yamut asian. Nah, atau ya ra'yu Ibnu Qudamah. Lam yamut asian. Mad dalil? Dalil awalan li'annahu fa'ala ma ubiha lahu fi'luhu. Karena dia telah melakukan sesuatu yang diperbolehkan. Boleh nggak mengakhirkan sholat itu? Boleh, ya kan? Boleh. Yang ini kita ngomong ya apa namanya? Konteksnya bukan ada uzur dan sebagainya. Kalau itu tentu keluar dari maudhu ya. Ya, boleh nggak kita sengaja mengakhirkan sholat? Boleh. Ya, meskipun ya apa namanya? Kita katakan bahwasanya sholat di awal waktu itu yang paling afdol gitu. Baik. Jadi kenapa dikatakan orang tersebut tidak berdosa, tidak dikatakan mati dalam kondisi berdosa? Dikarenakan dia melakukan sesuatu yang memang diperbolehkan oleh syariat, yaitu mengakhirkan sholat. Liqaunihi juwiza lahu at-takhir. Ya, karena memang diperbolehkan bagi dia untuk mengakhirkan. Baik. Kemudian dalil yang pertama ini dibantah, ada bantahannya. Ya, kalau ada yang membantah, kemudian bagaimana kita membantah bantahan itu, gitu. Fa in qila innama jaza lahu takhir bi syarti salamatil akibah. Nah, jadi ini pendapat apa namanya? Ashab Abi Hanifah itu. Ya. Jadi innama jaza lahu takhir, ya. Boleh diakhirkan sholat itu
ya, bisyarti dengan syarat salamatil akibah. Apa mana salamatil akibah? Hmm? Nah, intinya besar kemungkinan akan hidup untuk melakukan itu. Kalau tadi kita sebutkan di awal itu istilahnya golabati dzannis salamah itu. Nah, salamatil akibah itu artinya ya antum harus bisa memastikan diri antum hidup sehingga bisa melaksanakan sholat itu di kemudian waktu gitu. Nah, ini kan secara logika syarat ini kan nggak masuk akal ya. Ya gimana siapa bisa memastikan dirinya hidup ya sejam lagi, 2 jam lagi gitu. Taib. Kulna hadza muhal. Nah, itu muhal, mustahil. Ya, muhal artinya mustahil. Ini adalah sebuah hal yang mustahil. Ya. Fa innal akibata masturatun anhu. Karena al-akibah itu artinya masa yang akan datang, ya. Masturatun anhu. Masturah artinya tersembunyi. Ya. Mugoto, muglak. Karena siapa yang bisa tahu kondisinya beberapa ya, detik ke depan? Nggak ada yang tahu. Ya. Beberapa menit ke depan nggak ada yang tahu. Ya. Maka kalau kalian wahai orang-orang ashab Abi Hanifah mempersyaratkan bolehnya mengakhirkan sholat dengan syarat salamatil akibah, syarat ini syarat yang tidak bisa terwujud karena dia impossible dia. Ya, syarat yang mustahil. Ya, kenapa? Iya, karena tidak ada manusia yang bisa memastikan dirinya bisa tetap hidup di masa yang akan datang. Taib. Ad-dalilus tsani. Ya. Ya. Ad-dalilus tsani huna. Ya, dalil siapa maksudnya di sini? Ya, walau sa'alana faqala. Ya, ini jawaban atas bantahan tadi. Walau sa'alana, kalau ada yang bertanya kepada kita dan mengatakan alayya saumu yaumin fahal yahillu li ta'khiruhu ila ghadin? Fama jawabu? Ada orang mengatakan saya wajib berpuasa 1 hari. Boleh nggak saya mengakhirkan puasa itu sampai besok? Maka jawaban kita ya in qulna na'am falima asma bitahir. Kalau kita katakan iya boleh puasanya besok aja. Kalau kita katakan boleh, berarti kenapa dia berdosa? Karena mengakhirkan. Gitu maksudnya kan. Boleh tapi berdosa itu gimana ceritanya kan? Gitu, bertentangan. Wa in qulna la, tapi sebaliknya kalau kita katakan enggak boleh. Enggak boleh puasa besok. Kalau wajib puasa sekarang ya sekarang. Ya enggak boleh diakhirkan saya besok. Tapi kalau kita katakan begitu, fa khilaful ijma', maka ini menyelisih ijma'. Nah, ya karena apa? Karena umat Islam sepakat bahwasanya jawaz takhir saumi qada'i Ramadan. Alayya saumu yaumin di sini maksudnya puasa Ramadan misalkan ya. Ya alayya saumi yaumin ini puasa Ramadan. Ya, di bulan Syawal. Ana ngomong kantum, akhi, kemarin pas Ramadan, ana nggak puasa itu karena sakit ya, 2 hari. Ya, boleh nggak? Ana fotonya nantilah bulan Zulhijjah. Kalau sekarang kan Syawal nih, Ramadan tahun depan kan masih lama gitu kan. Boleh nggak saya akhirkan nantilah bulan Zulhijjah atau Zulqa'dah lah gitu. Ya, atau boleh nggak pekan depan aja saya puasanya? Apa jawaban itu? Boleh nggak? Boleh, ya kan? Nah, kalau antum katakan boleh, berdosa nggak kalau anda akhirkan sampai mendekati Ramadan misalkan? Berdosa nggak? Enggak, kan aku katakan boleh tadi. Nanti ya. Nah, sekarang kalau antum katakan nggak boleh, masuk akal kan? Sekarang sepengetahuan antum, dengan pengetahuan fikih yang antum punya, ya, orang yang mengakhirkan puasa kodok Ramadannya sampai ya sebelum waktu Ramadan selanjutnya, tahun selanjutnya, hukumnya boleh berarti. Boleh kan, siapa yang melarang kan? Ya, artinya kodok Ramadan itu nggak mesti segera mungkin, ngerti ya? Ya, nggak ada keluasan di situ dan itu adalah ijma, ya, ya, karena disebutkan ke dalam hadis Aisyah itu
bahwasanya ya beliau punya hutang puasa di bulan Ramadan dan beliau nggak sanggup mengganti puasa itu kecuali di bulan Sya'ban. Bayangin jauh sekali kan jaraknya. Nah, berarti kan boleh kapanpun gitu. Bahkan mendekati Ramadan selanjutnya juga boleh gitu. Nah, berarti kan ya secara logika berarti boleh dong. Ya, dan tidak berdosa. Nah, wa in kulna, sekarang kasus yang lain. Ya, atau kasus yang tadi, tapi kondisinya sekarang wafat. Wa in kulna in kana fi ilmillah annaka tamutu qabla qadin lam yahilla wa illa fa huwa yahil fa yaqul wa ma yudrini ma fi ilmillah. Nah, kalau kita katakan in kana fi ilmillah annaka tamutu qabla qadin. Kalau seandainya dalam ketetapan Allah bahwasanya antum akan wafat besok, sebelum besok, artinya antum kan tadi berniat ganti puasanya besok ini. Ya besok subuh antum udah puasa. Tapi malam hari ini, sekarang ini malam hari ini, ah, antum kebetulan meninggal. Ya, berarti apa? Lam yahil. Ya, tidak boleh. Wa illa fahuwa yahil. Ya, tapi kalau dalam ketetapan Allah bahwasanya antum itu nggak akan mati sebelum datangnya besok hari, maka boleh. Nah, maka kita katakan wa ma yudrini, dari mana saya tahu ma fi ilmillah, apa-apa yang ada dalam ketetapan Allah gitu. Nah, jadi kan tadi kan ashab Abu Hanifah kan mempersyaratkan harus salamatul akibah itu. Ini maksudnya. Gimana mempersyaratkan salamatul akibah? Kita nggak bisa melihat kepada ilmu Allah gitu. Nah, syarat yang muhal gitu. Nah, fala budda minal jazmi bijawab. Nah, ya maka ya di sini ya harus kita menjazamkan ya, jawabannya. Artinya ya tegas kita mengatakan bahwasanya kalau ada yang bertanya kepada kita tentang ya boleh nggak saya mengkodok puasa Ramadan saya besok-besok saja, kalau kita jawab naam, ya berarti ya boleh mengakhirkan kan. Nah, berarti dia tidak berdosa. Nah, kemudian kalau kita katakan tidak, berarti ini adalah berarti kita nggak mengizinkan dia untuk mengakhirkan puasanya. Dan ini tentu menyelisih ijma. Nah, kalau kita memperinci, ya kan jawabannya ada tiga, kan konteksnya kan ada tiga kemungkinan. Kayak Ana bertanya kepada antum, nah ya kak, Ana kemarin punya utang puasa 2 hari karena sakit, ya boleh nggak Ana akhirkan ini sampai besok aja pak, ya, sampai pekan depan lah gitu. Pekan depan Ana mau ganti boleh nggak? Maka jawaban antum ada tiga kemungkinan. Naam, la, ada terperinci. Ya, yang naam ya berarti kelas, Ana boleh. Ya, maafi muskilah dan Anda tidak berdosa. Ya, kalau antum katakan la, antum jawab antum telah menyelisih ijma. Nah, kalau antum jawab dengan yang ketiga, dengan tafsil dan perincian, antum bilang ke anak, antum nggak boleh mengakhirkan apa namanya kodok puasa Ramadan antum, kecuali kalau antum bisa memastikan besok masih hidup. Ya, kalau antum tahu bahwasanya antum besok masih hidup, ya maka boleh akhirkan. Tapi kalau antum nggak bisa memastikan bahwasanya antum masih bisa hidup sampai besok, maka nggak boleh. Artinya maksudnya, berarti dengan kata lain pendapat yang ketiga ini sama aja dengan mengatakan berarti nggak boleh diakhirkan, ya kan? Nah, berarti kalau nggak boleh diakhirkan, berarti masuk ke yang kedua tadi kan, khilafil ijma, gitu. Nah, berarti ya berarti tereliminasilah jawaban kedua dan ketiga. Nggak mungkin antum jawab dengan la atau dengan tafsil tadi. Sehingga tersisa satulah jawaban itu na'am. Nah, ini dalil yang kedua dipakai sama Ibnu Qudamah untuk menetapkan ya masalah takhiru al-wajib al-muassa ila qabla dzikri waqti. Baik. Faidan ya sekarang masuk ke pembahasan syarat jawaz takhir al-wajib al-muassa. Mengakhirkan wajib al-muassa itu ya tadi kita katakan kan boleh ya kita ambil pegangnya itu boleh ya kayak Anda sampaikan di awal tadi yang harus kita jadikan pegangan di situ adalah tidak berdosa kan tadi. Nah sekarang faidan makna wujub wa tahqiquhu annahu la yajuzu lahu takhir illa bi syartil azam, bahwasanya dia tidak boleh untuk mengakhirkan sholatnya kecuali dengan syarat azam, tekad yang kuat. Itu syarat yang pertama ya, syarat tekad yang kuat. Wala yuakhir
ya, ila waqtin yaglabu ala dhannihi al-baqa'u ilaihi wala yuakhir, ya, illa ila waqtin yaglabu ala dhannihi al-baqa'u ilaihi. Dan dia tidak boleh, ya, mengakhirkan sholatnya kecuali sampai kepada waktu yang menurut ghalabati dzannya dia masih hidup di situ. Ngerti nggak maksudnya? Nah, kalau antum sengaja mengakhirkan sampai 100 tahun ke depan, ini ghalabati dzan, antum sudah nggak hidup lagi kan? Karena nggak ada orang sampai seumur itu yang ghalabati dzan gitu. Ya mungkin bisa jadi antum adalah orang yang bisa umur 100 tahun lebih. Tapi ghalabati dzannya adalah antum sudah wafat di umur segitu gitu. Maka nggak boleh mengakhirkan sampai sana. Nah, berarti ada dua syarat di sini untuk boleh mengakhirkan wajib itu. Yang pertama adanya tekad yang kuat untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, Bang, ya, antum hanya boleh mengakhirkan sampai waktu di mana kira-kiranya besar kemungkinan antum masih hidup di situ. Ya, nanti maksudnya ya. Misalkan sholat duhur, antum boleh akhirkan sholat duhur itu, ya, sholat duhur kan jam 12.00. Antum boleh akhirkan sampai jam, ya, 4. Ya, sampai jam 4.00 karena jam 4 lebih 5 sudah waktu asar, ya, sudah waktu wajib mudhoyak kan jatuhnya kan. Nah, jadi jam 12 sampai jam 4 ini boleh antum akhirkan. Sampai jam 4 boleh. Tapi kalau antum akhirkan sampai jam 4 tapi 10 tahun lagi, ya, atau 100 tahun lagi, ya ini nggak boleh gitu. Artinya, nah, berarti, ya, ringkasannya adalah boleh kita takhirul wajib al-muwassa, mengakhirkan ibadah yang muwassa dengan dua syarat, tekad yang kuat dengan ghalabatuz dzannil baqa itu. Baik. Baik. Itu dia pembahasan, cabang dari pembahasan, eh, apa namanya? Pembagian wajib menjadi dua, al-wajib al-mudayyak dan al-wajib al-muwassa. Nah, baik. Jadi bisa kita katakan bahwasanya kalau ada orang yang meninggal sebelum dia sempat melakukan sholat, maka kita katakan dia tidak berdosa dengan hal tersebut. Kenapa? Karena dia telah melakukan sesuatu yang diperbolehkan. Nah, ini adalah pendapat jumhur. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan dia matinya berdosa. Ya, kenapa? Karena dia telah menyepelekan dengan mengakhirkan sholat tanpa uzur. Ini konteksnya tanpa uzur ya. Nah, baik. Baik. Ini dia pembahasannya. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil, ya, kaidah, ya, sebuah kaidah yang penting, mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa apa? Fahuwa wajib atau fahuwa mubah atau apa? Nah, sesuatu yang perkara wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya, ya, apakah dia dihukumi wajib atau bagaimana? Nah, itu akan kita ambil di pertemuan selanjutnya. Kaidah ini ada kaitannya dengan kaidah dalam qawaid al-fiqhiyah. Baik. Barulah setelah itu nanti kita akan ambil pasal yang baru, bagaimana kalau tercampur antara yang halal dengan yang haram, mana lebih dikedepankan. Nah, baik, tapi bihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.